Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Batang AB diberi engsel pada ujung A dan ujung B diikatkan pada tali seperti pada gambar, ya. Jika massa batang 4 kilogram, massa beban di ujung B sama dengan 10 kilogram dan panjang batang 2 meter, maka tegangan tali BC besarnya berapa newton? Coba kita cek gambarnya, ya. Di sini batang AB massanya 4 kilogram. Nah, semua benda yang punya massa pasti punya berat. Jadi ya, pusat massa batang AB itu ada di tengah-tengah sini. Berarti nanti di sini akan bekerja gaya berat. Ya, gaya berat itu simbolnya adalah W, arahnya adalah ke bawah. Demikian juga dengan benda B. Ya kan, benda B ini punya massa. Massanya 10 kilogram. Berarti pada benda B juga akan bekerja gaya berat. Ya, arahnya juga ke bawah. Kita misalkan ini sama dengan WB. Oke. Lalu di ujung B ini diikat dengan tali. Nah, nanti pada tali akan timbul gaya tegangan tali. Tugas kita di sini adalah menghitung berapa besar gaya tegangan tali yang timbul. Lalu pada ujung A, ya ini diberi engsel. Nah, kebetulan kalau di soal ini tidak ditanyakan berapakah besar gaya engsel yang timbul, ya kan? Untuk gaya engsel sendiri, itu simbolnya adalah N1 dan N2. Nah, nanti kalau ditanyakan berapakah besarnya gaya engsel, maka kita akan hitung berapa N1 dan N2, kemudian gaya engsel itu merupakan resultannya. Kita gunakan Pythagoras, ya. Tetapi tidak kita bahas di video kita kali ini karena tidak ditanyakan di soal. Oke, sekarang kita akan menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar, ya, untuk menghitung besar gaya tegangan tali yang terjadi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Ya, torsi atau momen gaya. Masih ingat ya rumusnya momen gaya? Itu sudah sering kita bahas ketika kita mengerjakan soal-soal dinamika rotasi. Ya, rumusnya adalah torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, ini mungkin saya ingatkan sedikit-sedikit aja ya. Jadi R itu adalah jarak gaya ke poros. Nah, F itu gaya, lalu theta itu adalah sudut yang terbentuk antara R dan F. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti nanti yang kita jadikan poros itu adalah titik A. Ya, Dek ya. Mengapa titik A kita jadikan poros? Karena di sini bekerja dua buah gaya N1 dan N2, ya, gaya engsel yang tidak diketahui dan tidak ditanyakan di soal. Nah, ketika titik A ini kita jadikan poros, maka N1 dan N2 itu bisa langsung kita coret di awal, ya. Karena kedua gaya ini tidak menghasilkan momen gaya. Perhatikan, R itu adalah jarak gaya ke poros, ya kan? Nah, kalau ada gaya bekerja di poros, maka jaraknya kan sama dengan 0. Nah, kalau 0 kali bilangan berapapun ya sama dengan 0. Nah, sehingga mulai sekarang diingat-ingat kalau ada gaya bekerja pada poros, maka gaya tersebut pasti tidak menghasilkan momen gaya. Ya, dengan kata lain bisa kita coret di awal. Berarti di sini tinggal tersisa 3 buah gaya, ya, W, WB dan gaya tegang tali. Lalu ketika kita berbicara tentang momen gaya, ya, momen gaya itu adalah besaran vektor. Nah, ini penting, ya. Jadi selain punya nilai, punya besar, ya, momen gaya itu juga punya arah. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam, tergantung dengan poros dan arah gayanya. Oke, sebagai contoh, ya. Untuk di soal ini porosnya sekali lagi di titik A, ya. Untuk gaya berat batang W, ya, ini akan menyebabkan batang AB cenderung berputar, ya kan, searah jarum jam. Coba bayangkan. Kalau pada batang AB titik A, ya, di ujung A sini di poros, berarti dipaku. Kemudian di tengah-tengah batang kita kerjakan gaya arahnya ke bawah. Maka logikanya batang AB itu akan cenderung berputar, ya, searah jarum jam. Nah, bisa membayangkan ya. Oke, ini adalah torsi 1. Demikian juga WB. Ini akan menyebabkan batang AB cenderung berputar searah jarum jam. Nah, ini torsi 2. Sementara untuk gaya tegang tali, ini arahnya ke atas ya, serong ke atas, ini akan cenderung, ya, menyebabkan batang AB berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, supaya sigma torsi sama dengan 0, ya, logikanya nanti momen gaya yang searah jarum jam itu kalau kita jumlahkan hasilnya harus sama dengan momen gaya yang berlawanan arah dengan jarum jam. Supaya apa? Supaya saling menghilangkan sehingga sistem ini setimbang. Oke.
Berarti kalau kita tulis sigma torsi sama dengan 0, itu adalah torsi 1, ya kan, ditambah torsi 2, harus sama dengan torsi 3. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, ya. R kali F kali sin theta. Nah, untuk torsi 1, berarti R1 kali F1 kali sin theta 1, ya kan. R1 itu adalah jarak gaya W terhadap poros. Nah, gaya W ada di sini, ya. Berarti jarak gaya W terhadap poros itu adalah setengahnya panjang batang AB. Ya kan? Di soal diketahui panjang batang 2 meter. Nah, sebenarnya data ini tidak kita perlukan. Ya. Kita bisa misalkan saja. Jadi panjang AB kita misalkan sama dengan L. Nah, maka jarak W terhadap poros sekarang menjadi setengah L. Ya. Nah, ini setengah L. Lalu kita kalikan dengan F. F-nya di sini ya W berarti, ya kan? Berat batang itu rumusnya adalah masanya batang kali gravitasi. Berarti 4, ya kan? Kita kalikan dengan 10. Langsung ya, Dek ya. Berarti ini 40. Kita kalikan dengan sin theta 1. Theta 1 itu ada di sini. Nah, logikanya kalau ini 30 derajat, maka yang ini juga 30 derajat. Berarti ini kali sin 30 derajat. Sekarang kita bergeser ke torsi 2. Ya, momen gaya yang dihasilkan oleh WB. Caranya sama. Sekarang R2-nya berarti jarak WB ya terhadap poros A. Nah, ini kan sama dengan L, ya kan? Berarti langsung aja di sini L kita kalikan dengan WB. Masanya beban B itu 10 kg, ya kan? 10 kali 10 itu 100. Kita kalikan dengan sin theta 3. Nah, theta 3 itu ada di sini ya, Dek ya. Kalau ini 30 derajat, maka logikanya ini juga 30 derajat. Nah, ini matematika SMP dulu, ya. Berarti ini langsung aja kali sin 30 derajat. Sama dengan torsi 3. Torsi 3 itu adalah momen gaya yang dihasilkan oleh gaya tegang tali. Nah, berarti jarak tegang tali, gaya tegang tali terhadap poros itu juga sama dengan L. Ya kan? Berarti L kali T, ini yang kita cari. Kita kalikan dengan sin theta 3, ya kan? Theta 3 itu ada di sini. Nah, coba perhatikan ini ada segitiga, ya kan? Sudutnya 30 derajat, 30 derajat. Nah, kira-kira di sini sudutnya berapa? Kita ingat bahwa sudut sebuah segitiga itu kan sama dengan 180 derajat. Ya kan? Berarti kalau ini sudah ada 30, ini 30, maka ini kurang 120 derajat. Ya kan, 120 ditambah 30 ditambah 30 itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini adalah sudut total ya, jumlah sudut total dari sebuah segitiga. Berarti ini kali sin berapa? Kali sin 120 derajat. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan ya, kita coret yang bisa kita coret. Jelas ini L-nya bisa kita coret, ya kan? Nah, maka di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa panjang batang AB ini sebenarnya tidak kita perlukan ya, karena toh akhirnya nanti bisa kita coret. Kemudian di sini ada setengah kali 40. Ya, ini kita kalikan dulu saja. Setengah kali 40 itu sama dengan 20. Lalu sin 30 itu sama dengan setengah ya, ditambah 100 kali sin 30 itu setengah sama dengan gaya tegang tali ya kali sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat itu kan sama dengan sin 60 derajat. Ya kan? Sin 120 derajat ini sama dengan sin 180 dikurangi 60 derajat. Nah, ini kuadran 2 ya. Sin 60 derajat, saya tulis ini ya. Sin 60 derajat itu kan sama dengan setengah akar 3. Ya kan? Berarti kembali lagi di sini setengahnya bisa kita coret. Ya deh ya, ini setengahnya kita coret. Oke. Coba sekarang kita hitung ya. 20 ditambah 100 ini sama dengan 120. Berarti 120 sama dengan T kali akar 3. Maka T sama dengan 120 dibagi akar 3. Nah, tinggal kita kalikan atas bawah dengan akar 3. Ya, ini akar 3 per akar 3. Nah, nanti kita akan dapatkan 120 dibagi 3. Ya kan, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. 120 dibagi 3 sama dengan 40. Berarti gaya tegang talinya adalah 40 akar 3 Newton. Nah, ini jawabannya ya.
Berarti untuk soal kita kali ini jawabannya adalah yang B, ya. Tegangan tali BC besarnya sama dengan 40 akar 3 Newton. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.